صلاة بالسلام المبين لنقطة Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini pada malam Jumat. Yang sama kita muliakan, yang selalu menemani kita Al-Ustaz Amir Hamzah, dan tak lupa kepada Sahibul Bait Bang Haji Odi dan Al-Ustaz Hakim, segenap asatidz lainnya, yang mudah-mudahan kita semua di majlis ta'lim Babul Khair ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tadi sudah kita baca Maulid Rasulullah SAW. Yang membuat maulid itu ialah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Habsyi Al-Hadrami. Beliau Al-Habib Ali memiliki satu kitab yang namanya Fuyudatul Bahril Mani fil Manaqibil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam kitab itu, analladzi alaftu hadzal kitab al-maulid bi niyyati shalihah fala syakka 'inda qira'atihi hablun nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, akulah yang membuat kitab maulid ini dengan niat salehah, dengan niat yang baik, maka tidak diragukan lagi tatkala kita membacanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di tempat kita. Nabi Muhammad SAW memandang wajah kita semua. Kata beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka mudah-mudahan kita dikumpulkan di sini, Nabi Muhammad memandang kita dengan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, majelis ta'limnya tambah mantap nih. Amin. Alhamdulillah ya Ustaz. Amin. Wajib. Amin. Amin. Ya, semua kita semua saling bahu membahu dalam menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tadi saya ngelihat videonya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, wasiat sebelum meninggal. Beliau wasiat di usia ke-37 tahun. Pokoknya panjang singkat wasiat ini, beliau mengatakan kalau saya udah nggak ada, kalau saya telah wafat, lanjutkan perjuangan Sayyidina Muhammad. Lanjutkan perjuangan Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Ini wasiat Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Maka kita semua selaku umat muslim, selaku umat Nabi Muhammad, wajib untuk melanjutkan estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan apapun yang kita miliki. Yang punya duit, bantu dengan duitnya. Yang nggak punya duit, punya tenaga, bantu dengan tenaganya. Yang nggak punya tenaga tapi dia bisa mengucapkan doa, bantu dengan doanya. Kalau nggak bisa juga mengucapkan doa, nanti kita doain. Ustaz, kita doain. Kita bantu semuanya, Ustaz Amir Hamzah, Pak Haji Odi, Ustaz Hakim, dalam membangun majlis ta'lim yang kita cintai ini. Sebab kenapa? Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, ana khairul mujazi. Aku adalah manusia yang paling pandai membalas jasa manusia. Fa in ahsan ahadukum ila ahadin. Maka tatkala kalian melakukan kebaikan kepada yang lainnya, falam yujazi, tapi tak ada yang membalas kalian, fa ana ujazi yaumil qiyamah. Maka tenanglah, aku yang akan membalasnya nanti di akhir kiamat. Ini balasan Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita membantu
untuk melanjutkan estafet baginda Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangan dakwah beliau dengan apapun yang kita miliki. Maka segala apapun yang kita punya untuk Nabi Muhammad, nggak ada yang namanya sia-sia. Kita membantu Nabi Muhammad, nggak ada namanya sia-sia. Nanti Rasulullah SAW akan menjemput kita pada tatkala kita semua meninggal. Amin. Ya. Apalagi kita malam apa ini? Malam Jumat. Nah, ini punya ijazah amalan. Siapa yang membaca sholawat ini, kata Imam Ali bin Abi Thalib, pada malam Jumat, walaupun dibaca cuma sekali, nanti tatkala ia meninggal, yang menjemput langsung di liang lahat baginda Rasulullah SAW. Mau apa enggak? Mau kan nih? Selawatnya gampang. Ikutin semuanya ya, kita tuntun sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin Nabi al-ummi al-habibil ali al-qadril azimi al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siapa yang membaca salawat ini pada malam Jumat, walaupun sekali, nanti tatkala ia meninggal, baginda Rasulullah SAW yang langsung menjemputnya di liang lahat. Ini kisah sudah diamalkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama Makkah, muhaddits. Itu tatkala beliau meninggal, yang masuk ke dalam liang lahat Al-Habib Ali Al-Jufri yang ganteng. Tahu gak? Habib Ali Al-Jufri yang suka ke majlis Rasulullah. Itu yang pas meninggal Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang ke liang lahat salah satunya Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri. Pas Habib Ali ke bawah, ke liang lahat pengen menjemput mayatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu Habib Ali pingsan. Pas pingsan bangun ke atas, ditanya, wahai Ali, wahai Habib Ali, kenapa kamu pingsan? Kamu nggak tega dengan meninggalnya Sayyid Muhammad Maliki? Aku tadi pingsan bukannya aku nggak tega dengan meninggalnya Sayyid Muhammad Maliki, akan tetapi tadi aku berjumpa dengan Rasulullah SAW yang menjemput mayat Sayyid Muhammad Maliki sebab mengamalkan salawat yang tadi sudah kita baca. Nanti mungkin bisa difotokopi, aneh kasih ke Ustadz Amir, bisa deh, supaya kita baca setiap malam Jumat. Walaupun dosa kita banyak, tapi ingat, rahmat Allah Ta'ala lebih luas, lebih banyak dibanding dosa-dosa kita. Betul atau enggak? Nih kita yang bawa kitab nih, kita baca di sedikit ya. Fadlu talabil ilm, fadlu talibil ilm, keutamaan menuntut ilmu agama. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, muta'allimun kaslan ay ghairu mujtahidin fi talabil ilm afdalu 'inda Allah min 700 'abid mujtahid. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, pelajar penuntut ilmu agama yang malas, yang malas-malasan nih, dia nggak sungguh-sungguh duduk aja bawaan ngantuk di belakang. Nih kata Nabi nih, ya, anak majelis, anak yang menuntut ilmu agama yang malas, kalau duduk di samping tiang, belakangnya tembok. Nih, dia malas nuntut ilmu, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, apa lagi nulis. Kata Nabi apa? Afdal indallah, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala min sab'i mi'ah 'abid mujtahid, daripada 700 hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Satu penuntut ilmu yang malas lebih utama dibanding 700 hamba-hamba Allah yang senang dalam ibadahnya. Kenapa bisa begitu? Padahal yang sholat banyak, sholatnya masya Allah khusyuk di tengah malam. Tapi kenapa penuntut ilmu lebih utama? Jelas, sebagaimana Imam Ahmad bin Husain bin Ruslan Asy-Syafi'i di dalam nazam Zubatnya belum mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beliau mengatakan amal ibadah segala apapun
yang tidak dilandasi dengan ilmu agama, maka semua amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita di dalam ibadah kita dipenuhi dengan ilmu agama. Ya, ilmu agama hukumnya apa nuntut nih? Sunnah apa mubah? Hukum menuntut ilmu agama apa? Wajib. Wajibnya bagaimana sih wajibnya? Wajibnya seenggaknya kita semua sudah melakukan kewajiban Allah Ta'ala yang diperintahkan untuk kita. Salat kita, ya, jangan kebanyakan sujud tapi nggak tahu ilmu salat. Jangan kebanyakan salat nggak tahu ilmu wudhu, bahaya. Semua yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah. Ya, bahkan dahulu dikisahkan juga, ya, dikisahkan ada dua abang adik. Dua abang adik, yang satu dia demen untuk ilmu, yang satu demen ibadah. Maka yang demen ibadah pengen khusyuk, dia pergi ke atas gunung. Adik ini dia mengaji menuntut ilmu agama. Waktu demi waktu sang adik pun kangen kepada kakaknya, pengen ketemu kakaknya, ketemu sama kakaknya. Adiknya yang menuntut ilmu, kakaknya kagak menuntut ilmu. Ngelihat kakaknya di atas gunung itu sedang sholat, dikalungin di sini dengan bangkai tikus. Pakai bangkai tikus, sebelahnya ada keledai betina. Keledai betina. Kemudian setelah kakaknya sholat, ditanya sama adiknya, wahai kakakku, sudah berapa lama engkau sholat dalam keadaan seperti ini? Kakaknya menjawab, setiap aku sholat, setiap aku menjalankan ibadah, pasti aku mengalungkan dua tikus bangkai ini supaya menambahkan khusyukku kepada Allah Ta'ala. Adiknya nangis melihat kakaknya demikian. Kemudian ditanya lagi sama adiknya, wahai kakakku, ini keledai betina, fungsinya untuk apa? Kakaknya menjawab, wahai adikku, ketahuilah, kalau hawa nafsuku telah datang, maka aku pakai keledai betina ini untuk menghilangkan nafsu dan syahwatku. Tuh, adiknya tambah nangis. Makanya dikasih tahu tuh, adiknya sama abangnya dikasih tahu, wahai abangku, tatkala kamu sholat dalam keadaan seperti ini, sholatmu nggak bakal sah. Puluhan tahun bahkan ribuan tahun engkau sholat dalam keadaan seperti ini, sholatmu nggak bakal sah. Sebab kenapa? Sebab engkau membawa najis. Makanya kita ayo menuntut ilmu agama supaya kita menambahkan pengetahuan, kebahagiaan di dalam hati. Ilmu agama adalah ilmu yang bisa membawa kita kepada Allah Ta'ala. Dunia ini gak ada habis-habis nih. Dunia gak ada habis-habis nih. Udah ada handphone 11 sampai 12 sekarang nih. 11 ya. Besok sebulan lagi naik lagi 12. Naik lagi 13, 14 sampai 20 tuh iPhone gak bakal habis-habisnya. Gak bakal ada habis-habis di dunia. Sampai Imam Ali mengatakan bin Abi Thalib, karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dunya halaluha hisabu wa haramuha azab. Dunia halal nih, semua apapun yang ada di alam dunia, yang halalnya aja dihisab, dihitung. Wa haramuha azab, dan segala apapun keharaman di alam dunia bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Gimana ini hidupnya? Pusing gitu. Kita kalau pengen dihisab tuh bayangin kita lagi masuk ke dalam alfa. Kita lagi masuk dalam alfa tuh makanan mau kita ambil yang mana aja bebas. Mau kita ambil Fanta, mau kita ngambil ciki, mau kita ngambil sabun, bebas mau ambil yang mana aja. Bahkan mau kita ngambil sesuatu yang haram di dalam mall itu bebas. Betul gak mau yang ngambil mana? Yang penting bawa duit. Bawa duit yang penting, bebas mau ambil yang mana aja. Tuh, udah ngambil, kita bawa tas, tuh dihisap deh di situ, dihitung. Hitungnya aja lama di situ. Udah nggak boleh pakai kantong plastik lagi belanjanya. Hitungnya lama, yang penting kita bawa duit. Itu bisa kebeli. Kalau kita bisa maling sih, enak tinggal ngambil doang, kita nggak bisa. Ada satpamnya Allah lebih sadis lagi. Satpamnya Allah, malaikat tuh nggak bakal bisa kita kompromi sama malaikat, nggak bisa. Makanya hendaknya kita menuntut ilmu agama, sama-sama kita tanya ilmu yang kita tidak mengetahuinya.
Jangan sampai kita pulang nanti di hadapan Allah dalam keadaan hina, dalam keadaan sia-sia. Semua masa lalu yang telah kita lakukan, masa lalu yang telah lampau, jangan dicemaskan. Jangan dicemaskan masa lalu yang telah kita lakukan. Saat ini dan masa depan yang nanti kita akan bertemu dengannya. Masa lalu nggak bisa diulang lagi, nggak bisa di-replay, nggak bisa diulang lagi. Yang penting saat ini dan masa depan. Bagaimana untuk merubah saat ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menghidupkan kita pada saat ini. Kenapa? Padahal kita masih banyak dosa. Yang paling banyak dosa di sini Al-Fakir. Aneh paling banyak dosa. Kita semua banyak dosa di hadapan Allah. Allah masih menghidupkan kita pada malam ini supaya kita masih taubat kepada Allah taala. Allah taala menciptakan COVID-19 fungsinya supaya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada Covid, enggak ada kata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada apa enggak ada? Adanya Covid, kepala pusing. Yang disebut ya Allah, begini amat nasibnya. Ya Allah, ya Allah, enggak ada bahan makanan, enggak ada bahan pokok. Allah taala menunggu kalimat-kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala menunggu kalimat-kalimat yang disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kadang kita kalau dikasih musibah itu alhamdulillah. Sebab kalau kita dikasih senang mulu sama Allah, enggak bakal kita nyebut nama Allah. Mustahil kita pengen nyebut nama Allah, senang mulu hidup, lupa sama Allah. Cuman kalau susah, kalau sedih, ingatnya Allah. Makanya Allah taala menciptakan kesedihan di dalamnya penuh dengan sejuta hikmah. Salah satunya ialah hikmah. Allah sangat merindukan kalimat-kalimat hambanya yang meminta ampun untuknya. Makanya kita semua di sini sama-sama semangat untuk membangun majlis ta'lim ini, bahu membahu untuk memperjuangkan majlis Rasulullah SAW. Yang kita duduki ini adalah raudhah min riyadil jannah. Sedetik aja kita kalau seandainya tahu pahala majlis ilmu agama, gak bakal tuh kita pengen ninggalin walaupun sedetik. Dalam kitab ini disebut juga Sayyidina Ka'ab Al-Ahbar. Bukan kitab ini doang, ada dua kitab lagi disebutin dalam kitab Al-Firqas, dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Dalam kitab ini juga Al-Fawaid Al-Mukhtarah disebutkan oleh Sayyidina Ka'ab Al-Ahbar. Beliau mengatakan law anna thawaba majalisil ilm bada linnas laqtatalu alaihi hatta yatuka kullu di imaratin imaratahu wa kullu di subin subahu. Sayyidina Ka'ab beliau mengatakan, kalau seandainya kita bisa mengetahui pahala duduknya kita di majlis-majlis ilmu agama, maka niscaya kita semua akan saling membunuh. Yang punya gedung dia tinggalin gedungnya, yang punya usaha, yang punya apartemen dia tinggalin tuh semua usahanya, hanya untuk duduk di majlis ilmu agama. Duduk di majlis ilmu agama, majlis Rasulullah SAW. Ya, kalau kita di alam dunia udah bagus, bagaimana kita ingin berjumpa duduk dengan baginda Rasulullah SAW? Apalagi yang kita dudukin di majlis ta'lim banyak asatidz. Ada Ustaz Amir Hamzah, ada Ustaz Hakim. Tuh, dalam kitab Lubabul Hadis dijelaskan kembali bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man nadhara ila wajhil 'alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu subhanahu wa ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Beliau Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang memandang kepada wajah alim ulama, memandang wajah kepada wajah ustaz, wajah habaib, dengan pandangan yang penuh dengan cinta, dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang, maka Allah Ta'ala akan menciptakan malaikat, satu malaikat dengan pandangan yang penuh dengan cinta itu kepada alim ulama. Allah menciptakan malaikat yang akan fungsi malaikat ini adalah memintakan ampun kepada hamba itu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hamba yang tadi memandang wajah alim ulama dengan penuh dengan cinta. Kalau memandang aja udah faedahnya begini, gimana kalau kita duduk? Tadi udah kita baca maulid, sebelumnya baca tahlil saja, baca rotib, tahlil, iya baca tahlil, baca rotib, ada kajian lagi, ada Ustaz Amir Hamzah, semua
maka pahala kita nggak bakal ada yang bisa ngitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang menginginkan kebaikan bukan kita. Yang menginginkan kebaikan bukan kita semua, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menginginkan kita kebaikan sehingga kita semua bisa duduk di majlis yang penuh dengan kita cintai ini. Ya, tetap semangat istiqomah di jalan Allah. Soalnya kenapa yang namanya majlis ini penuh godaan nih. Banyak lika-likunya. Adi-adi apalagi malam Jumat. Malam Minggu ada majlis nih. Enggak ada. Jangan, bahaya enggak yang datang. Malam Jumat nih. Pokoknya siap-siap malam Jumat, Anda pengen datang majlis Babul Khair. Pengen datang. Niatin dalam hati. Anda pengen nuntut ilmu agama. Ada ustaz nih. Apalagi ada makan makanan begini. Udah kenyang. Enak hidup, pulang tinggal megang guring. Iya. Kita makan duduk dapat ilmu lagi, nggak bawa apa-apa, paling modal bensin doang. Datang dapat pahala, kenyang dapat ilmu, Allah cinta, Nabi cinta. Enak apa enggak? Enak. Begini tiap malam Jumat luangin waktu kita, semua tambahin semangat kita supaya duduk di majlis ta'lim yang penuh dengan kita cintai ini. Ya. Kita hidup cuma sekali, manfaatin hidup yang sekali ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini Allah taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat segala apapun penyakit yang kita timpa. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita yang diminta ataupun yang belum diminta. Dan Allah taala panjangkan usia ayah dan ibunda kita dan bisa melihat kebahagiaan kita nanti di alam dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Wa ila hadratil habib Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shillahumul Fatihah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wal 'afwu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.